Halo, kita lanjutkan kembali pembahasan. Simak terakhir kita bahas sampai nomor 10. Kita akan lanjutkan dengan nomor 11. Kita diberikan ini, komposisi G inverse dengan F inverse, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian diberikan Fx, kita diminta untuk mencari G. Ya. Nah, gimana caranya? Kalau kita komposisikan G inverse F inverse, ini dikomposisikan dengan F, hasilnya akan, ini kan F inverse dengan F, dikomposisikan jadi X. Jadi hasilnya akan menjadi G inverse X, gitu ya. Nah, kalau kita tahu G inverse X-nya, kita bisa cari Gx-nya, sehingga kita bisa nyari Ga-2. Ya. Nah, sekarang apa yang kita peroleh kalau kita komposisikan ini? Berarti yang ini kita masukkan, kita gantikan X-nya dengan si Fx ini. Ya, berarti ini menjadi 3 kali X min 2 per X tambah 1 dikurangi 1. Ya, si G inverse X-nya. Kemudian kita bisa cari Gx-nya. Saya nggak akan mau berpikir terlalu dalam, nggak akan cari solusi yang elegan. Ini kita ubah jadi X tambah 1 per X tambah 1. Kita peroleh 3X kurang X, 2X, min 6 kurang 1, min 7 per X tambah 1. Oke. Ini adalah G inverse X. Ya. G inverse X sama dengan 2X dikurang 7 per X tambah 1. Ya, ini ada cara standar. Ini tuliskan sebagai Y, kemudian nanti di-solve untuk X, kemudian nanti kita dapat Gx-nya. Ya. Tapi ya ini sebetulnya sama aja ya. Ini kalau dikomposisikan dengan Gx, hasilnya X. Tapi di sisi lain, kalau X-nya diganti dengan Gx, ini menjadi 2Gx kurang 7 per Gx tambah 1. Ini sama saja dengan cara yang standar, cuman lebih kelihatan aja bahwa kita menginginkan Gx. Kita ingin menyelesaikan untuk Gx. Jadi kita peroleh Xgx ditambah X sama dengan 2Gx kurang 7. Jadinya ini pindah luaskan ke kiri, X min 2 Gx sama dengan min X kurang 7. Berarti Gx-nya adalah min X min 7 dibagi dengan X min 2. Tapi ditanya adalah G dari A kurang 2. G A kurang 2 sama dengan min A tambah 2 kurang 7 dibagi A kurang 4. Sama dengan min A dikurang 5 per A kurang 4. Hasilnya adalah C. Oke, nomor 12. Terdapat 10 orang pelamar pada sebuah perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah, jadi kita akan hitung banyak cara memilih maksimal memilih 4 orang dengan maksimal 2 wanita. Oke, ini kejadian
berapa banyak kejadian sehingga kita bisa memilih 4 orang di antara 10 tentunya. Di antara 10 orang pelamar yang komposisinya 6 wanita dan 4 pria. Sedemikian sehingga yang terpilihnya maksimal 2 wanita. Kemudian kita juga akan hitung banyaknya kejadian memilih 4 dari 10. Ya. Oke, jadi nanti peluangnya adalah ini ada berapa kejadian dibanding dengan semua kejadian yang mungkin, di mana kita mendapatkan 4 dari 10. Yang ini mudah, ini adalah 10 dipilih 4. Ini 10 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 faktorial jadinya 7, 8, 9, 10 dibagi 1, 2, 3, 4, 2 dan 4. Saling menghilangkan, 9 dibagi 3, 210. Oke. Nah, berikutnya memilih 4 orang dengan maksimal 2 wanita. Ya. Komposisinya 0 wanita, 4 pria, salah satu kemungkinan. Oke. Dari 6 orang wanita dipilih 0. Kemudian dari 4 pria dipilih 4 pria. Ini, saya lebih terbiasa menulis kombinasi seperti ini. Ini maksud saya dari 6 dipilih 0, kemudian dari 4 dipilih 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. Atau 1 wanitanya, 3 pria. Karena ada 6 wanita, kita pilih 1 dari 6. Karena ada 4 pria, kita pilih 3 dari 4. Ini 6, ini 4. Sama dengan 24. Kemudian yang terakhir, kita bisa pilih 2 wanita dan 2 pria. Ada 6 orang, wanita dipilih 2. Kemudian ada 4 pria, ada 6 wanita dipilih 2. Ada 4 pria dipilih 2. Ini 5 kali 6 dibagi 2, 15. Ini 3 kali 4 dibagi 2, 6. Sama dengan 90. Jadi ini totalnya banyaknya caranya adalah 90 tambah 25, 115. Peluang yang diinginkan adalah banyaknya cara memilih 4 orang dengan maksimal wanitanya ada 2 orang, yakni sebanyak 115 cara, dibagi dengan banyaknya cara memilih 4 orang secara sembarangan dari 10 orang. Itu ada sebanyak 210. Dibagi 5. Bagi 5 berapa? 2, 15, 23 per dibagi 5, 4, 2. Jadi 23 per 42. Jawabannya adalah 23 per 42. Oke. Jika fx sama dengan ini, gx sama dengan ini, dan gfx min 1 sama dengan ini, maka berapa? Oke, gimana? Kalau kita bisa nyari A dan B-nya, maka semua informasi F dan G bisa diketahui dan ini bisa dijawab semuanya. Sehingga kita bisa mengecek di antara A, B, C, D, E ini yang mana yang paling benar, ya. Jadi kita berusaha mencoba mencari A dan B-nya. Oke, ini GF, kita ingin cari GFX, ya. Agar di sininya X, berarti si X min 1-nya atau si X-nya kita gantikan dengan X plus 1, ya. Jadi X tambah 1 kurang 1 kan X, berarti setiap X diganti dengan
X tambah 1, 4X tambah 1 kuadrat dikurangi 14 X tambah 1 tambah 11 sama dengan ini yang X kuadratnya ada 4X kuadrat, kemudian yang koefisien X dari sini ada 2X dikali 4, 8X, 8 dikurangi 14, ya, 8 dikurangi 14, min 6X. Kemudian konstantanya dari sini ada 4, dari sini ada min 14, 4 kurang 14, min 10, min 10 tambah 11 adalah 1. Ini GFX-nya. Oke. Nah, di lain pihak, kalau kita lakukan GFX dengan menggunakan G yang ini dan F yang ini, maka kita akan dapatkan A dikali 2X kuadrat min 3X ditambah 1 ditambah B. Ya. Jadinya 2AX kuadrat kurang 3AX ditambah A ditambah B. Kita cocokkan 2A-nya harus sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 2. Ini cocok juga. 3A sama dengan 6. A-nya 2. Ya. Kemudian A-nya 2, B-nya berapa? Agar ketika dijumlahkan A dengan B, hasilnya adalah 1. Berarti B-nya sama dengan min 1. Oke, berarti yang ini benar, yang ini benar. Ya. Bagaimana dengan FG1? Oke, FG1, berarti GX-nya menjadi, kan AX tambah B ya, 2X min 1. FG1 berarti menjadi F, masukin G1, F1. F itu, ini kalau dimasukin 1, 2 kurang 3 tambah 1. 2 kurang 3 tambah 1, 3 kurang 3, 0. Jadi FG1-nya sama dengan 0. Salah ya yang ini. Kalau yang ini salah, nggak mungkin ya. Kemungkinannya cuma 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Oke, coba sebentar. Ini FG1. G1-nya 2 dikurangi 1, 1. Ya, ini salah ini soalnya kayaknya. Kalau GF1 11. GF 1, 2, 4, 16. 16, 27. Fx dibagi Gx. Oke, sebentar. Kita cek dulu apakah A dan B-nya betul seperti ini. Selanjutnya. Oke, yang berikutnya ini kita ingin mencari informasi tentang FG aksen semuanya ya, FG aksen. Tapi FG aksen itu, FG aksen X adalah F aksen X GX
ditambah fx G aksen X. Nah, yang ini, di lain pihak, kalau kita punya misalkan fungsi px, p aksen X itu definisinya limit X menuju 0 dari px plus h dikurangi px per h. Ini ya. Nah, ekspresi ini yang ada bentuk seperti ininya ada ini ya. Meski ini kebalik ya. Ini kalau kita mau buat gx tambah h-nya di depan, kita tuliskan sebagai minus fx tambah h dibagi dengan k kuadrat min 1. Yang ini menjadi persis gx tambah h dikurang gx per h. Nah, kalau kita limitkan yang ini, yang bagian ini jadi G aksen X, yang bagian ini ketika hanya menuju 0, nah karena F dan G-nya fungsi yang dapat diturunkan, berarti F-nya continue. Tapi buat SMA kayaknya overkill informasi itu. Jadi ketika hanya menuju 0, ini menjadi Fx min Fx per K kuadrat min 1. Yang ini menjadi G aksen X. Oke. Dan ini katanya nilainya adalah X kuadrat min 1 per 1 tambah K. Oke. Nah, ini si minusnya kalau kita kalikan dengan ini jadi 1 min K kuadrat. Kalau keduanya kita kalikan dengan 1 tambah K, yang sebelah ini Fx. Atau keduanya dikalikan dengan 1 min K kuadrat ya. Karena kan kita akan memerlukan informasi yang ini dan juga yang ini. Agar kita dapat Fx G aksen X, kita kalikan yang ini dengan 1 min K kuadrat. Ini ketika dikalikan dengan 1 min K kuadrat, 1 min K kuadrat dibagi 1 tambah K-nya menjadi 1 min K. Oke, ini setengah bagian yang akan kita perlukan. Satunya lagi kurang lebih dilakukan dengan cara yang serupa. Oke, kita mencoba untuk melihat apakah kita bisa dengan lebih cepat melihatnya. Ini menjadi Gx per 1 min K kuadrat. Seperti tadi ya. Ini tadi kenapa jadi 1 min K kuadrat agar ini urutan Fx tambah H dengan Fx-nya yang muncul Fx tambah H dulu. Jadi ini F aksen X sama dengan X kuadrat min 1 per 1 min K. Kalikan dengan 1 min K kuadrat, kita dapatkan Gx F aksen X-nya menjadi 1 tambah K X kuadrat min 1. Oke, jadi satunya lagi F aksen X Gx 1 tambah K kali X kuadrat min 1. Tuh, kalau dijumlahkan jadinya Fg aksen X 1 min K ditambah 1 tambah K jadi 2. Ya, jadi 2 kali X kuadrat min 1, 2X kuadrat min 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat apa saja yang Fg aksen 0, dia min 2. Ya, ini salah. Fg aksen C, 2C kuadrat min 2. Ini betul. Oke. Kalau ini salah, ini betul, kemungkinan 2 dan 4. Ya. Fg aksen 1 adalah 0. Ini juga betul. Ya. Karena ini sudah salah, maka satu-satunya kemungkinan adalah kemungkinan adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 3 nggak mungkin benar bersamaan ya. Karena kalau ini kan cuma C diganti K saja. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Oke.
Oke, soal terakhir, jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan adalah 11, maka jadi ini asumsinya datanya ini sudah diurutkan. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingin bagi 4. 7 bagi 4 adalah berapa? 1/3/4. Ayo, gimana nih? Saya nggak ngerti kalau begini. Bagi 4 gimana caranya? Oke, setelah saya look up apa arti kuartil, saya nggak tahu. Jadi ini ingin kita bagi menjadi 4 bagian ya. Kalau jadi bagi 4 bagian, ini jadi batasnya. Ini jadi batas, ini jadi batas, ini jadi batas ya. Maka datanya terbagi menjadi 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, katanya jangkauan antar kuartil itu adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Jadi 11 itu sama dengan yang ini dikurangi yang ini. 2x, 2 dikurangi min 1 tambah 3. Berarti x-nya sama dengan 4. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa hitung berapa mediannya. Berarti datanya menjadi kalau kita masukkan x-nya sama dengan 4, jadi 3, 7, 8, 12, 20 kurang 3. Atau dijumlahkan aja gitu ya. Median kan? Oh, oke. Median ya. Mediannya itu berarti mana? Median itu yang tengah-tengah. Median itu sama dengan Q2 ya. Yang tengah-tengah yang ini dong. 1, 2, 3. Ya, yang ini. 3x sama dengan 12. Jadi salah dong ini. Oke. Kalau begitu, yang kemungkinannya itu 2, 4 atau 4 saja. Ada 4 saja. Oke, berarti kita cek dulu yang 4. Ya. Kita cek yang 4. Jangkauannya adalah 24. Nah, jangkauan itu kalau tidak salah ini dikurang ini kan. 5x ditambah 2. 6x tambah 3 dikurangi x min 1. Oh, enggak. 5x ditambah 4. Dimasukin 4 jadinya 24. Jadi ini benar. Ya. Oke, kalau ini salah dan ini benar, ada kemungkinan 2 dan 4 ya. Harusnya 2 dulu tadi. Benar. Rata-ratanya kita jumlahkan x tambah 2x, 3x, 5x, 8x, 13x, 17, 23x. Kemudian yang angka min 2, min 5 ditambah 5, 0. Jadi 23x dibagi dengan 7. Betul? Ulang. 3, 5, 8, 13, 17, 23. 5 dikurang 5, 0. Oke. 23x dibagi 7, 23 kali 4 dibagi dengan 7. Yang jelas dia bukan bilangan bulat ya. Jadi rata-ratanya bukan bilangan bulat. Jadi ini salah juga. Berarti yang betul adalah 4 saja. Kita bisa coba pastikan kuartil ketiganya memang salah juga. Karena kuartil ketiga adalah 4x tambah 2. Ketika x-nya sama dengan 4, dia jadi 18. Ini juga salah. Jadi hanya jangkauannya saja yang benar. Oke, begitu. Dan kita berhasil menamatkan soal-soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2019.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika.